Saatnya Kompas Bisnis, Saudara. Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, serta perwakilan BPI dan Antara telah menyelesaikan pertemuan dengan penyedia indeks global MSCI secara daring pada Senin sore. Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi, membeberkan hasil pertemuan dengan MSCI. Hasan bilang fokus MSCI selaras dengan 8 aksi percepatan reformasi pasar modal yang dicanangkan OJK, terutama klaster transparansi dan pengungkapan data ultimate beneficial owner, serta likuiditas untuk peningkatan batas free float menjadi 15% sebagai kebijakan baru pasar modal Indonesia. Hasan juga mengatakan OJK berkomitmen memenuhi semua proposal transparansi dan perbaikan data yang diminta MSCI, termasuk membuka data kepemilikan pemegang saham dengan porsi lebih dari 1%. Dan kemudian kami sudah memiliki rencana untuk melakukan pemenuhan atas semua isu yang terkait. Yaitu bisa saya bacakan, terkait dengan disclosure atas kepemilikan pemegang saham dengan porsi di bawah 5% yang kita komitkan untuk dapat dilakukan untuk kepemilikan saham di atas bahkan 1%. Kemudian yang kedua, kita akan menghadirkan granularity atau lebih merinci klasifikasi investor pada data yang selama ini dilakukan pengelolaannya di KSEI. Yang kita ketahui saat ini terbatas hanya di 9 tipe investor utama, tapi nanti akan dirinci menjadi 27 subtipe investor. Semenjak pengumuman MSCI soal review dan rebalancing saham-saham Indonesia, IHSG terpantau terus tertekan, bahkan terjadi trading halt alias penghentian sementara pada 28 dan 29 Januari setelah indeks terkoreksi hingga 8%. Meski begitu, pada Jumat pekan lalu, IHSG mampu ditutup menguat tipis di level 8.329. Namun sayang kembali amblas pada perdagangan hari Senin, ditutup di level 7.922 atau turun 4,8% dan anjlok sebesar 11,7% selama sepekan terakhir. Pengumuman MSCI juga membuat sentimen aksi jual oleh investor asing. Selama sepekan terakhir, asing melakukan aksi jual sebesar 13,92 triliun rupiah. Aksi jual ini lebih besar dibanding pekan sebelumnya, yakni 3,25 triliun rupiah. Meski begitu, pada perdagangan hari Senin terpantau asing melakukan aksi beli sebesar 654,94 miliar rupiah. Di tengah terus tertekannya IHSG, kepanikan muncul terutama pada investor retail. Lalu apa yang perlu dilakukan investor dan masih adakah potensi rebound dalam waktu dekat setelah OJK BEI menggelar rapat dengan MSCI? Kita langsung bahas bersama Liza Kamelia, Head of Equity Research Kiwum Sekuritas. Mbak Liza dengan Tifal, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini kalau kemudian melihat fenomena IHSG dalam sepekan kemarin, wajarkah menurut Anda investor retail ketar-ketir atau ada hal lain yang perlu dibaca di sini? Ya, kalau melihat perkembangannya dari pekan lalu memang cukup shocking ya. Tapi untungnya saya juga melihat pihak regulator dan pemerintah ini cukup gercep bekerja sama atau at least reaching out to MSCI untuk membicarakan, buka diskusi untuk hal-hal yang mungkin bisa untuk memperbaiki situasi. Dan finally kemarin kita sudah mendapatkan sedikit secercah harapan ya, alias keterangan yang kondisi yang lebih terang mengenai 3 langkah utama yang akan dilakukan ke depannya. Jadi kalau kita menurut pelaku pasar ini kita suka akan hal-hal yang lebih detail, menghilangkan faktor ketidakpastian, lebih jelas. Nah, ini menurut saya merupakan kita sudah mendapatkan suatu sentimen positif hari ini. Oke, kita coba ulas satu persatu kalau begitu. Ini kan dari hasil yang dipaparkan oleh Pak Hasan Fauzi kemarin, salah satunya soal pembukaan data kepemilikan saham di bawah 5%, ke depan akan diturunkan hingga ambang batas 1%. Dari analisis Anda, apakah retail atau investor retail ini diuntungkan atau lagi-lagi ya investor dari level perusahaan asing yang akan mendapat keuntungan dari kebijakan ini?
Transparansi perlu kita kedepankan. Itu satu hal yang pasti ya. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa market Indonesia memang masih sedikit banyak dipengaruhi oleh asing. Buktinya kemarin aja keluar berita dari Nomura bahwa mereka juga turut mendowngrade posisi pasar saham Indonesia mengikuti yang sebelumnya Goldman Sachs dan UBS ya. So kalau data ini dibuka, saya perkirakan mungkin akan ada lebih banyak kerepotan di market, dan terlebih di pihak regulator bursa ya, mengingat ini pasti akan banyak makan banyak makan resource dan waktu untuk bisa mendeliver informasi yang cukup memuaskan buat MSCI ya. Ya, karena kita tahu mungkin praktek-praktek rekening ekonomi di daftar susunan pemegang saham itu memang banyak banyak adanya begitu. Nah, tapi in the spirit of transparansi, ini merupakan suatu sentimen yang bagus dan mudah-mudahan lebih bisa membuat market Indonesia itu lebih layak investasi di mata dunia. Oke, ada poin lainnya yang juga ditawarkan oleh pemerintah, yakni menaikkan free float saham. Awalnya 7,5 jadi 15%. Tapi yang jadi pertanyaan baru begini, apakah dengan dinaikkan free float itu akan berpengaruh ke harga saham juga, Mbak? Sedikit banyak iya, karena kita harus meneliti nih lebih lanjut skema implementasinya seperti apa. Bagaimana owner harus melepas sekian persen yang dibutuhkan untuk mencapai minimal 15% itu ke market. Skemanya bagaimana ya? Nah, ya otomatis di sini juga mungkin bikin pelaku pasar jadi agak ketar-ketir gitu. Apakah dan tenggat waktunya itu sampai Maret. Iya, ini Iya, bukan Maret. ya, sampai Maret ya. Nah, jadi dalam waktu sebulan ini, terus udah gitu, kayaknya juga agak ada kepotong libur ya. Ini bagaimana ya bisa mendeliver suatu hasil yang dianggap cukup ya memuaskan, again gitu loh, di mata asing dan di mata bursa dan pemerintah dan pelaku pasar tentunya gitu. Jadi jangan sampai bikin skema yang terlalu mengguncang pasar gimana gitu. Oke, dan yang disebutkan juga oleh OJK ini akan meningkatkan kredibilitas pengungkapan ultimate beneficial ownership dan mempermudah pengawasan transaksi. Soal UBO ini, Mbak, sejauh mana Anda mencermati itu dari kebijakan yang dikeluarkan dua tadi? Oke, again, ini masalah transparansi ya, dan hasilnya apapun itu, inilah yang akan bisa membuat fund asing, passive funds untuk benar-benar menilai kondisi market kita nih sebenarnya aman untuk investasi atau tidak. Jadi masalah transparansi ini ketika akhirnya nanti dibuka gitu ya, dan kecurigaan MSCI pada awalnya seperti kasus brand pada yang pertama kali mereka sorot begitu, bahwa dari porsi masyarakat itu sebenarnya juga banyak rekening nomini dari ownership investor awal begitu. Nah, ini akan hasilnya apapun yang terjadi ini akan membuktikan bahwa pasar kita terang atau memang sesuai dengan kecurigaan mereka. Ada indikasi market manipulation. Nah, disitulah kita pihak regulator, pemerintah harus siap menerima apapun hasilnya begitu. Dan bagaimana solusi ke depannya untuk memperbaiki semuanya itu. Oke, ada juga tawaran yakni perincian klasifikasi investor. Awalnya terbagi 9 kategori, bakal diperluas menjadi 27 subtipe investor. Sejauh mana Anda menelisik benefit atau manfaat dari perluasan itu kepada investor retail, Mbak? 20 Mbak Liza? Mbak Liza, masih mendengar suara saya, Mbak? Kita coba perbaiki dulu komunikasi kami untuk membahas lebih lanjut lagi terkait dengan kondisi dari IHSG kita setelah dikeluarkannya beberapa kebijakan oleh OJK BI menggelar rapat. Sorry, Mbak Liza, suara saya masih terdengar, Mbak? Masih. Oke, sorry tadi terpotong, ada gangguan sinyal tadi. Mungkin bisa diulang lagi dari awal, Mbak. Soal pelebaran subsektor menjadi 27 ini, apakah ada benefit yang bisa dirasakan oleh investor retail? Iya.
27 jenis itu again saya belum tahu jenis persisnya seperti apa, tapi mungkin konsepnya saya mengerti karena ada investor yang benar-benar menerapkan value investing atau ada juga yang cuma demi short term capital gain atau benefits aja gitu ya. Nah, intinya adalah keuntungannya adalah untuk membuka transparansi ini. Mhm. Jadi seperti contoh saham brand pada awalnya yang disorot oleh MSCI. Aha. Ini di mana porsi masyarakat diperkirakan banyak rekening nomini dari owner awal begitu ya. Nah, ini juga akan menyajikan informasi yang reliable dan nantinya akan dinilai oleh eh, pihak Pak Passive Funds ya, dan juga ini akan membuktikan bahwa saham Indonesia ini apakah banyak muatan indikasi market manipulation atau ya atau tidak atau sebaliknya. Oke. Itu yang akan dinilai ke depannya. Oke, kalau membaca tren dari perdagangan sepanjang pekan kemarin kan itu koreksi cukup dalam juga Mbak kalau dibaca. Apakah tren penurunan ini bakal terjadi juga kalau analisis Anda dalam perdagangan sepanjang pekan ini? Sepanjang pekan ini terus terang saya lebih optimis. Kenapa? Karena tadi saya bilang faktor ketidakpastian ini pelan-pelan mulai dikikis. Kemarin sudah tercapai deal antara BI, OJK dan MSCI. Cuman ke depannya bagaimana pelaksanaannya itu aja. Seperti Pak Pandu Syahrir dari Danantara bilang, the devil is in the details right now, ya kan? Pelaksanaan teknisnya gimana supaya jangan sampai ya penerapan free float 15% itu yang kurang harus menambah selama sebulan ke depan. Ini bagaimana supaya jangan terjadi banyak guyuran misalkan seperti itu ya. Dan kalau dari sisi teknikalnya dalam beberapa hari terakhir ini saya memperhatikan adanya pola yang cukup berulang bahwa IHSG itu kerap menggunakan retracement Fibonacci either 50% atau 61,8%. Nah, kebetulan kemarin low intraday-nya di 7820 itu persis kena Fibonacci retracement 61,8%. So, masuk akal kalau kita harapkan ada technical rebound hari ini dengan target pertama-tama ke angka bulat 8.000 dulu of course, atau nextnya ke 8115 itu retracement 50% atau 8185 itu adalah 61,8%. Anyway, bursa Asia yang kemarin itu agak melemah juga hari ini sudah hijau royo-royo. Bahkan Kospi yang kemarin sempat trading halt sekarang juga sudah hampir 5% sepertinya, Nikkei 3%. So I'm pretty optimistic for this morning. Oke, lalu kalau membaca tren itu tadi, kalau kemudian ada penurunan, apakah bisa jadi momentum juga nih buat investor beli terutama saham-saham fundamental atau masih harus wait and see dulu nih Mbak? Ya, kalau kita masih harus mengalami penurunan lagi, ya terus terang batas terbawahnya adalah titik low kemarin ya 7820 bahkan bisa ke 76 atau 74 lagi. Harus diakui, volatilitas masih akan tinggi pekan ini. Jadi, kalaupun Anda memutuskan untuk buy positioning, very selective sectors, tadi saya lihat harga gold juga sudah mulai rebound dari low 4.400, sekarang sudah di 4.700. Saham gold kemarin kita sempat rontok juga. Nah, mungkin ada kesempatan spekulatif buy di situ, tapi please money managementnya saya sarankan bertahap saja demi amannya. Oke, satu hal lagi, maka rekomendasi apa yang mungkin Anda bisa berikan begitu kepada OJK dan BEI agar pemulihan IHSG kita ini bisa betul-betul berlangsung cepat, ada trust yang bisa kembali begitu? Reformasi besar-besaran kemarin memang sudah terjadi di pihak pucuk pimpinan. Tapi kalau regulasi atau implementasi ke bawahnya itu tetap sama aja kayak kemarin, nothing's gonna change ya. Jadi harus ada perubahan dan pihak regulator juga harus cepat tanggap dengan dinamika market ya. Terus mungkin juga harus ada kebijakan-kebijakan yang direview ulang, yang lebih membuat untuk passive funds itu lebih nyaman investment di sini. Again, and transparansi adalah suatu hal yang penting. Apa artinya public listing company itu kalau tidak bisa mengedepankan transparansi yang
reliable begitu. Ya saya dan bagaimana pelaksanaannya supaya ini juga jangan terlalu mengguncang stock market kita secara keseluruhan, dan dukungan dari dana lokal seperti Danantara itu we will Baik. appreciate it very much. Mereka katanya udah siap investasi kan pekan ini gitu. So tapi I believe mereka juga harus tahu kejelasan skema market bagaimana sebelum mereka mulai masuk lebih banyak di sini. So, ya Danantara, kami harapkan kedatangan Anda segera di market. Baik, Mbak Lisa, terima kasih banyak sudah berbagi analisisnya bersama kami. Selamat pagi, Mbak. Oke, sama-sama. Terima kasih.